mungkin yang nggak sesuai harapan memang agak mengecewakan, tapi kan kita tetap bakal nemuin sisi nyamannya di antara struggle yang kita lewatin. Siap. Selamat datang di iTalk, podcast presented by Himpunan Mahasiswa Informatika Unsud atau HMIF Unsud. Kali ini kita udah ada di episode kedua. Di episode pertama kita udah bahas tentang corona. Terus di episode kedua kita mau bahas apa nih? Sebelumnya perkenalkan dulu, ada saya Ardi yang bertugas sebagai host di episode kedua kali ini. Dan tamu-tamunya bisa dilihat, wah perempuan semua nih. Sampai pakai kemeja loh khusus nih untuk iTalk nih. Aku sapa dulu ya teman-teman. Halo Angel, Victoria Angela, halo. Halo. Masuk. Anggi, halo. Adin, halo. Halo Ardi. Halo. Mega, halo. Halo Ardi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kita udah setengah tahun gak ketemu. Iya, Benar-benar. Sehat nggak nih teman-teman semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ardi gimana Nih, bentar Ardi? lagi kita, ya aku mah gini-gini aja lah. Nggak ada perkembangan. Iya. Bentar lagi udah mau masuk semester baru nih. Teman-teman udah pada nyiapin ini belum matkul yang mau dipilih? Oh, udah nih, udah. Aduh. Parah. Siap, Anggi udah. Adin Udah, udah Cepet belum, banget. Adin? Aduh, aku masih ini sih. Masih Masih mikir-mikir lah. Masih Belum mikir. lihat buku-buku lagi tuh, buku-buku panduan gitu. Mega udah siap nih kayaknya Mega. Masih Apa nih, kayak Mega? Adin lah, masih mikir-mikir. Nah kalau Angel pasti udah jauh di depan kita semua Angel nih. Enggak juga masih bingung Tapi juga udah ada gambaran apa yang mau diambil. udah. Ini kita nggak kerasa udah semester 5 aja ya. Kemarin kita baru ospek kayak maba-maba nih. Walau kita ospeknya offline ya. Udah Betul, SP, betul. ada Udah lah ya. maskara. Nah, coba kita ikut mundur ke belakang nih waktu kita jadi maba. Jadi anak SMA yang baru lulus deh. Aku mau nanya ke teman-teman. Kenapa sih teman-teman nih milih informatika gitu? Siapa dulu nih yang mau jawab? Yuk, Adin deh, kita- Adin nih, Wah, udah senyum-senyum nih Adin. Mantap. Iya. Wah, aku sih. Apa Din? Iya kayaknya nih udah. Walau KRS belum siap, tapi kayaknya jawab ini udah siap deh. Aduh. Mantep. Iya. Perasaan aku juga senyum deh. Ya udah deh. Kenapa ya? Kenapa aku mau masuk Infor ya? Hmm. Kalau aku jujur pribadi tuh emang dari awal nggak ngelirik informatika sama sekali gitu. Jadi ya masuk ke sini emang ada arahan lah dari orang tua. Terus sama sekali bener-bener kayak abu-abu banget lah informatika, nggak ngerti apa-apa sumpah demi apapun. Terus ya udah akhirnya kayak ngikut aja orang tua nyuruhnya ke sini ya udah ngikut. Jadi arahan orang tua nih kalau Adin. Iya betul. Coba kalau dari Anggi kan Ah, yang belum tahu backgroundnya Anggi nih SMK-nya multimedia yang ya, bener nggak? TKJ, Anggi. Oh iya TKJ sorry, Anggi TKJ Teknik Komputer dan Jaringan. Nah kan nyambung banget nih ke informatika. Nah kalau Anggi kenapa nih milih informatika nih Anggi? Sebenarnya tuh awal milih informatika ya gara-gara udah TKJ duluan gitu loh. Oh iya. Mungkin lebih alasannya lebih dari sebelum masuk TKJ itu karena apa? Mungkin karena orang di sekitar Anggi tuh banyak banget yang ngambil ke bidang informatika ini, ke bidang komputer banyak banget. Jadi mungkin kayak ke brainwash gitu ya. Kayak gila mereka keren banget gitu kan. Terus pengen akhirnya ke step SMK. Udah SMK yang menjerumus ke situ ya udah terjun aja gitu sekalian kan. Gitu lah. Berarti kalau Anggi karena emang udah dari awal lingkungannya banyak yang Betul, bergerak di bidang komputer jadi tergerak untuk ke sana. betul sekali. Oke, kita coba cari pandangan lain dari Mega. Mega kenapa nih memilih informatika, Me? Jujur kalau dulu aku rencananya tuh bukan di informatika ya. Mungkin hampir 11-12 kayak Adin, sedikit abu-abu soal informatika. Tapi mungkin karena waktu itu aku ada sedikit minat untuk multimedia. Tapi di universitas lain aku nggak menemukan multimedia. Aku pikirnya dulu multimedia itu ada di informatika. Jadi ya udah ambil aja informatika gitu. Dulu Terjebak taunya berarti. Ternyata nggak ada multimedia di sini ya. Berarti kalau Mega awalnya mau multimedia, jadi iya pengennya gitu. berharapnya ada di Infor gitu.
Oke, ini tiga-tiganya jawaban beda nih. Kita terakhir ada Angel. Angel, kenapa Angel milih informatika Angel? Yang jelas sih, dulu kan masih bingung ya mau masuk kuliah mana. Terus dari orang tua bilang, informatika aja, ini masih banyak yang diminatin, terus prospek kerjanya juga bagus. Ya udah jadi pilih info. Berarti dari arahan orang tua juga. Iya. Kayak Adin. Tapi Angel tahu info itu apa? Ya, sebelumnya ya sama kayak Adin, sama kayak Mega. Nggak begitu tahu, Oh, masih abu-abu. abu-abu. Iya. Nah, sekarang begitu udah masuk ke informatika, udah jalan mau 5 semester. Menurut Angel, informatika tuh apa sih? Ya, ilmu tentang komputer, kita diajarin ngoding. Diajarin ngoding. Pusing ya? Dibilang pusing sih pusing ya, cuma ada tantangannya sendiri gitu loh. Mega gimana Mega setelah masuk Infor dan jalan mau 5 semester, apa menurut Mega informatika tuh apa? Oh, jadi informatika tuh gini gitu pertamanya. Apa gini tuh gimana gini tuh? Coba diceritakan. Barangkali nanti adik-adik yang mau masuk informatika nonton, gimana sih menurut kakak-kakak? Mungkin kalau orang baru anggapnya sama juga ya, abu-abu. Bahkan mungkin nggak ngerti juga informatika itu apa. Pasti taunya kayak, oh soal editing, soal apa desain grafis atau multimedia dan lain-lain. Tapi ternyata jauh dari kata-kata itu. Lulusnya jaga warnet nggak lulusnya? Servis printer loh. Anggi di rumah disuruh benerin printer nggak setelah masuk informatika? Waduh, bukan benerin printer doang loh, ini sampai disuruh Wifi. Terus ngejebol Word juga yang diprotek gitu. Kayaknya kalau masuk informatika tuh harus bisa segalanya Anggi ya? Bener, multitasking banget. Multitasking banget. Jadi menurut Anggi informatika tuh apa Anggi? Apalagi Anggi yang backgroundnya udah jauh nih dari TKJ waktu SMK-nya. Sebenarnya kalau dulu waktu SMK kan karena backgroundnya cuma jaringan dong ya. Jujur aja waktu kuliah di informatika tuh berharapnya ada peminatan jaringan juga karena di beberapa tempat itu memang ada peminatan jaringan. Sayang aja di kita nggak ada gitu kan. Sama kayak Mega, kecewa juga, aduh tidak sesuai yang diharapkan padahal saya pengennya ke sini gitu. Tapi berhubung masih satu rumpun ya it's okay lah, kita coba dulu. Memang mungkin yang nggak sesuai harapan memang agak mengecewakan, tapi kan kita tetap bakal nemuin sisi nyamannya di antara struggle yang kita lewatin. Siap. Asik banget Anggi, Jadi asik Anggi banget. sama 5 semester nih udah nemu sisi nyaman belum di informatika Unsur? Sebetulnya agak-agak sulit sih ya. Mungkin di beberapa saat sisi nyaman ada, tapi struggle-nya lebih banyak gitu kan. Kalau Adin, gimana nih Adin yang tadi benar-benar masih abu-abu setelah nyemplung di informatika? Gimana Adin? Merekomendasikan nggak ke adik-adik? Iya, dulu tuh aku kan sama sekali nggak ngerti tuh informatika tuh apa. Taunya tuh ya sama kayak yang tadi Adi bilang, kayak jaga warnet, terus benerin printer, servis laptop gitu-gitu. Terus Benerin wifi ya. iya, aku kira tuh itu. Manjat-manjat tiang listrik. Yang manjat batu mah itu dari sebelah kali ya. Nah, kalau yang pas udah masuk informatika baru tahu tuh kalau ternyata emang kayak luas banget ya, kayak kita tahu lah ya kayak website, terus aplikasi bikin-bikin kayak gitu tuh ternyata di sini gitu di informatika. Dan ternyata nggak cuma kayak bikin kayak website aplikasi, tapi kayak ngurusinnya data-data dokumen juga kan. Kita kemarin kalau nggak salah dokumentasian ya, kita ada ADS ya, analisis design system. Ya, ternyata ada itu juga. Terus juga ternyata informatika kan awal-awal tuh aku kira ada apa sih kayak harus ngoding gitu, harus bisa gini-gini gitu. Ternyata makin kesini tahu gitu ya, karena luas tadi nggak cuma ngoding, ternyata banyak gitu. Terus kalau misal ditanya rekomendasi atau enggak ke adik-adik, pasti banget rekomendasi. Karena apa ya, karena mungkin sekarang kan kita ada di ini ya, revolusi industri 4 ya. Terus ke depan itu juga kita masuk ke era society 5. Di situ juga pasti yang dibutuhin banget kan orang-orang yang ngerti tentang teknologi gitu. Terus apalagi kita orang-orang ya ada wacana kayak diganti sama robot segala macam. Jadi ya ayolah kita siap-siap itu dari sekarang gitu aja ya. Jadi direkomendasikan banget ya. Iya, betul. Nah, tapi aku di sini kan sama 4 perempuan nih. Perempuan semua gitu. Karena sengaja aku mau nanya. Emang informatika tuh identik sama cowok nggak sih? Apa cewek juga bisa gitu masuk ke informatika? Coba
Dari Adin lagi deh yang tadi barusan habis jawab. Gimana Din? Apakah stigma ortu cowok tuh bener apa enggak gitu? Kalau awal iya, sama lah kayak yang tadi aku bilang. Kadang kan suka liatnya tuh kadang yang tadi aku bilang benerin laptop tuh kan cowok ya. Ternyata Mas-mas ya ya, enggak. Mas Iya. Abang-abang. Iya. Om-om gitu ya. Terus sekarang ya enggak. Ternyata emang ada kok banyak banget perempuan yang kayak berkarir di dunia IT. Apalagi kemarin aku juga beberapa kali ngeliat talk show di salah satu platform di internet juga. Ya pembicaranya tuh ya perempuan gitu. Dan mereka kelihatan kayak yang keren banget gak sih. Kayak perempuan terus di bidang IT. Terus kayak yang keren banget pokoknya. Jadi emang IT tuh nggak cuma buat cowok sih kalau menurut aku ya. Anggi. Oke. Gimana Anggi? Anggi waktu di TKJ banyak cowok apa banyak cewek, Anggi? Banyak cowok, waktu itu ceweknya cuma 7 orang. Cuma 7. Angkatan, Waduh. Kalau kita banyak ya, di Infor banyak ya, ada 20 lebih ya di angkatan. Betul. Kita ada 20 lebih. Terus gimana Anggi? Gimana Anggi? Sebenarnya ya, kan Anggi dulu juga udah sempet, sebelum di Unsut kan udah sempet juga yang ngerasain informatika di tempat lain. Meskipun identiknya sama laki-laki, kita tuh juga tetap bisa gitu. Kita kan punya hak belajar yang sama. Kita juga bisa loh lebih jago daripada yang laki-laki. Ardi siap-siap aja ya. Jelas. Aku akuin teman-teman yang di sini empat-empatnya lebih jago semua kalau tentang mata kuliah. Aku menyerah nih. Angel apalagi nih. Kalau mahasiswa berprestasi gimana pendapatnya Angel? Apakah benar nih kalau Infor tuh tentang cowok aja? Aku sih nggak setuju nih. Aku yang cowok aja nggak setuju. Gimana Angel? Nggak setuju. Ya kan nggak ada buktinya, banyak ceweknya di. Terus kalau waktu masuk kan Angel tadi diarahinnya karena prospek kerjanya bagus. Terus ekspektasi Angel waktu masuk tuh apa untuk informatika? Angel tuh pengen bisa apa gitu di Infor? Waktu masuk tuh ekspektasinya, apakah aku akan dapat membuat Jarvis seperti Iron Man? Atau apa? Misi aku pertama masuk tuh tertarik kan? Wah, Reni bisa bikin web sendiri, bisa bikin aplikasi sendiri, gitu-gitu itu. Ekspektasinya kayak gitu. Jadi bisa bikin web, bisa bikin aplikasi, bisa bikin robot. Cuma kalau robot kayaknya berat di. Tapi sekarang ekspektasinya udah terjawab dong selama 5 semester ini udah bisa bikin web, udah bisa bikin aplikasi dong. Iya. Iya dong, ya kan? Iya nih. Nah, gimana kalau teman-teman yang lain waktu masuk sini punya ekspektasi apa sih? Adinda. Karena tadi kan aku emang arahan ya dari orang tua dan bener-bener abu-abu banget, emang nggak ada sama sekali ekspektasi, jadi aku kayak ngejalanin aja gitu, kuliah, terus datang ke kelas, dengerin dosen gitu, sama sekali nggak ada ekspektasi sih. Terus pas jalan 1 semester atau 2 semester, ya paling tahu aja gitu ada ngoding, jadi ekspektasinya kayak harus bisa ngoding gitu. Cuman makin kesini kan yang tadi aku bilang ya, karena prospeknya tuh luas gitu dan nggak harus ngoding, jadi ya apa sih ya beda gitu, ternyata emang yang harus ngoding gitu. Kita ke Anggi lagi. Anggi gimana Anggi? Anggi waktu dari TKJ kan tadi berharapnya ada jaringan di informatika Unsud, ternyata nggak ada. Nah terus waktu semester 1 jadi berubah ekspektasi kah atau gimana nih? Sebenarnya mungkin kalau misalnya awal-awal ya ekspektasinya mungkin 11-12 sama Adin ya, lebih banyak ngoding gitu. Lebih banyak ngoding, terus minim hitung-hitungan, minim yang penjabaran gitu kan. Ternyata semakin kesini kan ya materi kita yang kayak sekedar materi biasa dan penjabaran itu juga lumayan banyak gitu loh. Nggak cuma sekedar ngoding doang gitu. Di beberapa matkul juga kita malah nggak ada ngoding sama sekali kan. Dan ada hal yang nggak diduga-duga. Gitu ya. Apa yang diduga-duga Ngi? Bakal ada propstat, siapa yang menduga gitu. Iya benar. Aku juga nggak menduga akan belajar probabilitas di informatika sih. Nah, betul. Belum makin kesini-sini, semakin kita naik, bakal ada peminatan dan lain-lain. Siapa yang bakal sangka bakal keluar itu jaringan syaraf, neuron, bla bla bla. Ada yang menyangka, apalagi saya anak SMP, tidak pernah bertemu apa neuron gitu kan. Makhluk apa gitu. Ya, gitulah. Ya, oke. Nah, coba aku mau nanya nih, setelah 5 semester tadi Anggi udah nyebutin kita pernah belajar propstat, terus nanti juga belajar jaringan syaraf. Nah, kalau dari teman-teman
mata kuliah favoritnya apa dari 5 semester ini? Angel lagi. Favorit ya? Angel. Ya, PBD sih. PBD itu apa, coba diceritain biar nanti teman-teman yang mau masuk informatika, apa nih PBD? Iya, pengantar basis data. Jadi di situ kita belajar basis data itu apa, terus gimana cara ngolahnya. Terus di situ kita juga mulai diajarin query-nya, cara pakai query-nya itu gimana, ngambilnya gimana, gitu sih. Kan di semester 1 juga PBD kan juga ada praktikumnya kan? Semester PBD itu semester 1 ya, nggak? 1. Iya, 1. Oh iya. Jadi paling seru menurut Angel PBD nih. Iya. Oke. Kalau Adin. Aku yang seru ini nggak mesti yang harus hasilnya bagus gitu kan ya? Atau Nggak suka mesti gitu? ya. Yang buruk Iya. juga nggak apa-apa. Tapi kalau seru, seru. Aduh. Gitu. Jangan disebutin Kalau dong. seru buat aku matkul Alpro sih semester 1 itu Alpro benar-benar itu apa, coba diceritain dulu Alpro itu biar teman-teman tahu. algoritma pemrograman ya, bener gak sih? Iya, Iya, betul. itu kan karena aku yang tadi kan aku bilang ya nggak ngerti sama sekali informatika, terus belajar kayak algoritma, terus pemrograman, dasar-dasar kayak bahasa apa ya waktu itu, bahasa C ya kalau nggak salah, C sama gitu. C++. Inget banget itu pertama kali aku tahu bahasa komputer, terus habis itu kayak ternyata tuh bikin program itu harus apa, kayak flowchart gitu loh yang bikin harus prosedurnya runtut gimana. ya. Itu tuh apa ya, menantang banget loh buat aku, kayak aduh nggak ngerti, sumpah ini nggak ngerti. Jadi yang berkesan Alpro ya. Iya, Alpro banget sih. Nih, Angel tadi bilangnya PBD, pengantar basis data semester 1. Adin algoritma pemrograman semester 1. Anggi di semester berapa nih, Nggi? Favoritnya, Nggi? Sebenarnya ya, kalau Anggi tuh Alpro juga wow banget gitu loh. Bukan lebih ke mata kuliah, tapi lebih ke itu. Wow. Adrenalin. Aku juga Alpro adrenalin sekali. Iya, adrenalin kan, sampai ya tahu sendiri lah ya, kita kuis hebat banget gitu kan. Aku kalau tadi pas Adin nyebut Alpro aja aku deg-degan loh. Kalau nyebut Alpro tuh masih deg-degan sampai sekarang. Saya ingat setiap pertemuan kuis itu inget banget. Saya ingat waktu disuruh ke depan itu kuis. Kamu ini sampai 0,5 ya. Menantang. Aduh. Tapi sebenarnya ada sih yang lebih dari Alpro, sebenarnya eksekusinya sangat baik gitu loh. Bukan matkul wajib sih, pilihan. Mungkin kalian tahu ya, minoritas gitu di Tekmul gitu. Komfor. Enggak komfor, Tekmul. Oh, Tekmul. Coba diceritain, Gi. Nih kita berempat kan nggak ngambil Tekmul. Anggi yang ngambil. Tekmul tuh apa tuh, Gi? Jadi Tekmul ini kan teknologi multimedia ya. Terus awalnya tuh Anggi mikir kayak paling ya kayak multimedia biasa, desain bla 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 gitu kan. Ternyata yang dibahas tuh ya memang itu, cuma bukan itu loh. Kayak unexpected gitu lah. Yang kita bahas malah kayak perhitungan kompres datanya, pakai matriks bla 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 gitu, ngitung. Terus pixelnya dan lain-lain, kompresinya dari gambar dari tipe ini ke ini gitu. Cuma sayangnya kemarin eksekusinya nggak bagus karena corona gitu ya, jadi ya juga sih sebenarnya. Padahal seru ya itu. Dari Anggi jelasin aja aku tertarik mau ngambil Tekmul. Ambil dong, Nanti ya. Semester genap berarti ya. Iya, semester genap. Nah, terus sekarang kita mau ngobrolin tentang di semester 5 kan kalau di Unsud ada peminatan ya, tadi udah disinggung juga di awal. Kita punya apa aja sih kita peminatannya? 3 nih. SI, SCRPL. Apa aja tuh? S itu sistem informasi ya. Nah, terus sistem rekayasa perangkat lunak. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin matkul favorit, sekarang kita maju ke depan nih. Kita akan menghadapi peminatan. Teman-teman udah ada gambaran belum nih buat peminatan apa yang mau diambil? Coba Anggi. Udah. Apa Anggi tertarik apa nih? Kalau tadi favoritnya Tekmul, nah peminatan yang bakal diambilnya apa nih? Sambil kita juga ceritain ke teman-teman yang dengerin iTalk, peminatan tuh kayak gimana sih? Coba Anggi. Sebenarnya ini agak gimana ya? Dibilang bunuh diri klise iya gitu. Karena apa ya? Mungkin ibaratnya gini ya. Anggi tuh nggak tahu Anggi mau milih apa.
tapi Anggi tahu apa yang Anggi nggak seneng gitu. Jadi Oke. ibarat gitu. Nah, kemudian Anggi nih mikir nih kalau SI Anggi nggak bisa dengan materi yang banyak karena kita tahu sendiri lah ya SI. Banyak SI itu bacaan, banyak. banyak bacaan. Nah, betul banget. Iya. Banyak banget bacaannya dan Anggi sendiri tuh bukan tipikal orang penghafal gitu. Bukan tipikal orang penghafal. Kemudian RPL ya tahu sendiri lah ya gambaran kita kemarin RPL struggle-nya kayak gimana Ya. ngoding gitu kan. Ngoding terus. Iya, ngoding terus sampai gumoh gitu. Terus kemudian satu lagi nih yang terakhir nih SC nih. Karena kemarin kita KB kayaknya nggak agak-agak useless juga gitu kan karena corona ya. Iya. Tapi malah kepo gitu loh. Jadi mungkin lebih ke sana kali ya. Sistem cerdas ya. Tadi Anggi juga udah bilang tentang jaringan syaraf ya kan. Kita belajar neuron di situ ya. Mungkin Anggi pas SMK apa neuron, terus sekarang baru wah nemu neuron nih, jadi tertarik ke SC ya. Tuh. Kalau Adinda mau kemana Adinda? Aduh, aku paling takut banget nih kalau ditanya peminatan nih. Karena kan kita Aduh, kenapa nih? hamin berapa lagi ya KRS-an gitu. Tapi Ya, aku hamin masih 3 lagi lah. 2-3 hari lagi. Iya. betul. Itu aku masih yang kayak nggak ngerti mau ambil apa. Soalnya sama sih kayak Anggi tadi bilang kan yang kalau nggak suka tuh tahu, tapi sukanya apa tuh gimana ya, yang nggak suka banget gitu loh. Gimana sih tadi Gi? Iya gitulah. Iya. Nah kalau yang nggak suka, Mm-mm. nah kalau yang tadi kan ada matkul yang ngoding terus gitu ya. Kemarin kan kita ada lah yang ngoding terus. RPL. Mm-mm. Itu tuh masih kayak yang maju mundur gitu. Nah kebalikannya sama Anggi, kalau yang SI itu kan tadi hafalan ya. Kalau aku emang untuk hafalan sebenarnya emang yang nggak kuat-kuat banget, tapi masih lebih baik daripada aku ngoding gitu. Jadi kayaknya sih kalau untuk sekarang mungkin antara SI atau enggak SC gitu. Kalau SC emang kayak dari awal udah tertarik gitu karena apa ya? Kan aku kebetulan ikut matkul KB kecerdasan buatan itu di kelas buatan. yang satunya ya, beda ya sama kalian bertiga ya? Apa kita Iya beda kelas, kayaknya kita beda kelas deh. Beda kelas deh. Nah itu tuh menurut aku kayak yang menarik gitu loh, jadi yang ngelirik lah sedikit ke SC gitu. Tapi berarti untuk sekarang belum ngelirik ke RPL. SI dan SC nih pilihannya. Kalau Angel, gimana Angel? Sama sih kayak Anggi sama kayak Adin, masih bingung juga. Terus juga di SI kan emang terkenal nih sama yang hafalan gitu. Cuma kalau ke SC kayaknya enggak deh. Nggak tertarik aja, kayaknya nggak kuat juga di SC. Anggi memang tangguh Anggi. Bunuh diri. Terus kalau ke RPL masih bingung juga, soalnya belum paham banget sih antara SI, RPL sama SC itu gimana sih kedepannya. Takut juga sih salah pilih. Cuma kalau sekarang ditanya mau kemana, mau peminatan apa, kayaknya lebih ke SI. Di sistem informasi. Mega udah masuk lagi nih. Halo Mega. Halo. Kita lagi ngomongin nih, kan nanti semester 5 kita bakal milih peminatan. Tadi Adin udah jawab, Adin milih antara SC atau SI. Angel tertarik di SI. Kalau Anggi ini panutan kita, dia mau ke SC. Kalau Mega gimana, Meg? Kalau aku sih, aku masih belum berani memutuskan ya. Kalau misalnya kalau misalnya emang mau ngambil SC, kayaknya aku cenderung ke enggak. Antara SI sama RPL sih paling, karena tapi masih takut-takut aja pokoknya. Karena masih ngelihat kekurangan aku, masih belum terlalu bisa ngoding kalau di RPL. Kalau misalnya di SI, aku masih tidak hobi membaca ya sampai sekarang, jadi masih bingung gitu. Tapi disemangatin terus soal RPL, karena nanti jatuh-jatuhnya SI atau RPL pasti bakalan ngoding juga katanya gitu. Jadi masih bingung juga sebenarnya, tapi cenderung ke SI sih kayaknya. Iya, berarti kayak Angel nih ya, SI RPL. Kalau Adin kan tadi SI SC. Kalau Anggi udah mantep kan Gi, SC Anggi, mantep ya Anggi? Insya Allah. Doakan istiqomah ini. Oke. Semangat Anggi. Amin. Emang semua peminatan pasti ada strugglingnya masing-masing ya. Tadi SI ada banyak hafalan, RPL banyak coding, SC juga materinya unik banget kan. Nah, tapi